Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isnaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Huda. Selamat siang Pak Isnaini. Ini saya datang menemui Bapak. Oh ya, selamat siang juga Pak Huda. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak Huda. Di sekolahnya aman semua, selesai. Alhamdulillah kegiatan di sekolah sudah semua. Tadi ada kunjungan dari Bapak Sekda Kabupaten Lamongan yang berkunjung ke sekolahan saya. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, ini saya mengganggu, saya sedikit merepotkan Pak Isnaini ini. Mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Pak Isnaini tentang keluh kesah saya. Selama ini saya rasakan itu kayak mengganjal gitu. Monggo Pak Huda, tidak apa-apa. Bisa disampaikan aja apa keluh kesahnya. Nanti mungkin dapat suatu solusi dari keluh kesah itu. Nah ini saya mau menyampaikan Pak. Sebelumnya terima kasih Pak Is atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Begini Pak, sebenarnya setelah saya belajar di LMS maupun ketemu ketika Lokakarya dan yang sudah kita pelajari di titik 2 modul 2.2 tentang beberapa materi terutama yang kemarin kita baru saja pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya itu mencoba melakukan variasi, saya terapkan di sekolah saya, yaitu variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas 4 melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi hasilnya itu kurang maksimal. Pemahaman siswa masih kurang. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang melakukan pembelajaran sendiri atau berjuang sendirian, karena guru-guru saya atau teman sejawat saya di SDN Karangwedoro belum tertarik atau belum melaksanakan pembelajaran ini. Jadi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya merasa itu baru saya yang melaksanakan. Seperti itu. Jadi karena ada pembelajaran di MLS tadi, coba Bapak terapkan di pembelajaran jenengan, namun hasilnya kurang maksimal. Anak-anak belum bisa maksimal. Terus juga Bapak rasakan masih terasa berjuang sendiri karena hanya Bapak yang memulai sendiri. Nah, topik yang sangat menarik ini Bapak. Ya, coba apa yang ingin dicapai terlebih dahulu dari diskusi kita kali ini? Gini Pak Isnaini ya, saya ingin mendapatkan solusi dari Pak Isnaini tentang bagaimana caranya saya ini supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, ini kemudian saya itu juga ingin agar partisipasi siswa itu meningkat. Guru juga antusias bagaimana caranya itu, dan beberapa teman mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, gitu Pak. Ya. Jadi yang Bapak harapkan adalah pemahaman siswa meningkat, guru juga berpartisipasi dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Saya rasa hebat sekali nih Pak Huda. Bapak Huda sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensi di SD jenengan dengan berbagai variasi yang berbeda.
dan Bapak Huda juga ingin berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian Pak, apa yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran ini sebelumnya? Jadi permasalahan saya dalam pembelajaran ini sebelumnya yaitu mungkin ada 3 hal Pak yang terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Dan juga bagaimana caranya agar rekan-rekan teman sejawat di kelas masing-masing mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya dari teman-teman sejawat mungkin agar ikut serta atau memahami dari pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Oh, begitu ya. Jadi ada 3 hal yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Jadi terkait materi, partisipasi siswa, serta kolaborasi dengan guru yang lainnya. Kalau boleh tahu Pak ya, apa sih yang ingin dicapai oleh Pak Huda di pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya saya ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan tadi kepada siswa maupun di kelas itu kuesioner juga dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Itu setelah itu saya tuangkan dalam rencana pembelajaran atau modul itu agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun kemudian siswa itu berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka atau anak-anak. Namun kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara berkesinambungan, Pak, dari wali kelas 4, wali kelas 5, dan juga wali kelas 6, seperti itu. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Jadi Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dari melakukan asesmen awal ke anak, terus menyesuaikan materi dengan kebutuhan belajar anak. Nah, namun yang Bapak harapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berkesinambungan ke kelas 4, ke kelas 5, 5 dan 6. Kalau seperti itu, kalau boleh tahu langkah atau strategi apa yang sudah Bapak Huda lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya ini semakin bagus dan dapat diterapkan di SDN Bapak yang berjenjang tadi? Saya itu sudah mengelompokkan beberapa siswa. Jadi sesuai dengan minat bakatnya, sesuai keinginan siswa, berdasarkan juga gaya belajar mereka. Ada yang praktek, juga ada yang pilih video, dan lain-lain. Kemudian saya juga membuat pertanyaan atau LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang saya berikan. Nah, selain itu, saya juga sudah berdiskusi dengan teman sejawat, Bapak Kepala Sekolah, maupun yang saya terapkan juga penyampaiannya juga saya ke kombel sekolah. Jadi tidak hanya itu, bahkan sampai ke gugus sekolah di dekat sekolah yang saya ajar, Pak, seperti itu. Jadi Bapak udah menerapkan beberapa strategi ya yang sudah yang jenengan lakukan. Terus kalau boleh tahu Pak, apakah Bapak pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah Pak, dari teman sejawat, terutama pimpinan, yaitu saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Dia pun mendukung apa yang saya gagas atau saya inisiatif itu.
dan juga rekan-rekan beberapa teman sejawat itu banyak mendukung dengan kegiatan yang saya tuangkan itu, atau ide saya seperti itu. Nah, jadi dukungan itu sangat mendukung sekali Pak buat saya, karena teman-teman juga sangat mendukung bagi yang mengerti tentang pembelajaran ini. Seperti itu Pak. Ya, jadi Bapak, alhamdulillah Bapak langkahnya sudah bagus, sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat. Nah, sekarang terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi itu dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik ya Bapak ya? Ya, di sini kami mengalami sedikit kendala. Kendalanya ini Pak Isnini, karena jika yang diajak kolaborasi tidak optimal atau teman-teman yang kurang memahami pembelajaran berdiferensi itu mungkin kurang paham. Tapi kami mencoba mengajak rekan-rekan yang mengajar tentunya di kelas atas dari kelas 4, yaitu 4, 5, 6 itu untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, dan kami ini berharap ada berkesinambungan lah, mulai dari kelas 4 pembelajarannya siswa itu harus berdiferensiasi, kelas 5 juga dibuat pembelajaran berdiferensiasi, begitu pula juga kelas 6. Nah, dan anak-anak mungkin ini lebih senang karena di kelas 4-nya sudah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi. Makanya mengharap anak-anak itu lebih senang untuk mengikuti pembelajaran. Ya. Itu, Pak. Tadi Bapak untuk itu sudah mau menerapkan ke kelas 4, kelas 5, ke 6 agar pembelajaran pun selaras, menyenangkan. Terus terkait dengan langkah Pak Huda dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 4, 5, dan 6, harapan Bapak ke depannya itu seperti apa? Saya berharap itu bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat, sehingga mereka itu lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya gagas atau saya rancang seperti itu. Ya. Itu Pak. Jadi antara grade 1 sampai 10, kira-kira grade berapa yang Bapak ini di posisi grade berapa untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensi yang nantinya berpusat pada murid sehingga murid menjadi senang dan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai? Jadi rekan grade untuk beberapa rekan sejawat ini itu bisa dinaikkan sampai grade dari ini kan mungkin grade masih 6 ya. Karena ada beberapa guru yang sudah senior. Sepertinya mereka itu memiliki kendala. Kendalanya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan, kelengkapan media atau IT. Tapi saya yakin untuk keseluruhan mungkin bisa ditingkatkan sampai level 8, bahkan sampai 9. Karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa di-handle atau dibantu oleh guru yang masih muda dalam segi aplikasi di kelas atau pengoperasian laptop, mereka mungkin sangat senang sekali dan oke-oke saja, bahkan jagonya dalam pembelajaran karena pengalaman dari guru senior mungkin lebih lama. Seperti itu Pak. Ya, sangat menarik ini Bapak Huda, karena akan ada action yang Bapak Huda untuk meningkatkan grade Bapak Ibu guru. Suatu perlakuan yang akan Bapak terapkan kepada Bapak Ibu guru di kelas 4, 5, dan 6 akan saling
berkelanjutan. Terus, apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi kepada rekan sejawat tadi yang dibilang berkelanjutan di kelas 4, 5, dan 6? Nah, ini rencananya dalam minggu depan setelah pekan MPLS ini selesai, ada waktu seminggu sambil remedial dan mengolah nilai. Saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat maupun Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu, Pak. Alhamdulillah Bapak, saya sangat bahagia karena Bapak sendiri sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Bapak sudah hadapi. Saya ingin bertanya, terkait siapa yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi atau kolaborasi yang akan Bapak laksanakan? Jadi untuk yang bertanggung jawab itu mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan untuk penyampaian pembelajaran berdiferensiasi, karena saya yang inisiatif membuat gagasan dan terlaksananya acara tersebut mudah-mudahan sangat maksimal. Kemudian guru teman sejawat atau wali kelas 456 juga boleh bergabung kalau bersedia, bahkan kelas 1, 2, dan 3. Seperti itu, Pak. Terus, bagaimana caranya Bapak untuk memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Bapak lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik? Jadi, untuk mendapatkan solusi, Ya. Sebelumnya terima kasih Pak Is. Begini Pak, untuk masalah yang disampaikan Pak Is tadi tentang tanggung jawab, rencananya yang sudah saya terangkan dalam minggu depan itu, saya akan mulai menghubungi guru-guru tersebut Pak dari sekarang. Kemudian akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, alhamdulillah kalau begitu dari sesi atau kita berbincang-bincang kali ini setidaknya kita sudah menemukan solusi dan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sudah hadapi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Namun saya harapkan ada tindak lanjut dari perbincangan kali ini untuk kedepannya. Ya, terima kasih juga atas waktunya Pak Is. Luar biasa Pak, mudah-mudahan dengan percakapan ini Bapak semakin senang dan sukses selalu. Ucapan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Huda, semoga Pak Huda dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat tercapai, dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan kepada anak, tujuan pembelajaran tercapai, dan Bapak Huda juga bisa berkolaborasi dengan teman yang lain kelas 4, 5, 6 sehingga bisa runtut pembelajarannya, sehingga apa? SD kita pun juga meningkatkan mutu pembelajarannya. Oke, terima kasih Pak Huda. Saya tunggu di kesempatan yang lainnya ya. Ya, sama-sama Pak Is. Terima kasih. Ya, dari refleksi ini tadi, pertama untuk alur tirtanya sudah nampak. Tinggal kita bagaimana bisa memainkan intonasi, terus nada, agar apa? Untuk komunikasi kita ini lebih efektif lagi. Jadi untuk penggunaan teknik rasa itu seperti menganggukkan kepala, bagaimana menghargai dan lain sebagainya itu lebih terfokus kepada kode yang kita ajak bicara. Jadi teknik-teknik seperti itu, teknik
teknik suara dan teknik rasa itu yang dari refleksi untuk saya hari ini. Jadi mungkin di umpan balik dari saya itu merasa senang, merasa tenang. Pak Is kayaknya saya lihat sudah menemukan solusi dan kepastian untuk memutuskan rencana sendiri seperti itu.